Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lekesya Kalika Prasetyo dengan NIM 2507620 dengan matkul yaitu Praktikum Elektronika Komputer. Saya diberikan rancangan Project Mini dengan judul Robot Pengangkut Barang Sederhana, yang dimana robot ini dirancang dengan menggunakan motor DC, kemudian sensor jalur, dan sensor berat yang akan dikendalikan dengan microcontroller, yang dimana saya memilih ESP32. Jadi, robot ini nanti akan bergerak sesuai dengan jalur, yaitu dia akan membaca jalurnya untuk pertama kali, kemudian ia akan bergerak maju, mundur, memutar, dan akan bergerak untuk mengangkut barang. Jadi, alur dari Project Mini saya ini adalah robot akan membaca jalur menggunakan sensor, lalu akan dikirim ke ESP32. Kemudian ESP32 akan memproses data dan menggerakkan motor DC sehingga barang berhasil diangkut. Jadi di video kali ini saya akan membagi 3 babak. Di babak pertama saya akan menampilkan aplikasi atau web apa saja yang saya gunakan. Yang kedua itu saya akan menampilkan bagaimana saya membuat rancangan dari Project Mini ini. Dan yang ketiga yaitu output dari simulasinya. Happy for watching teman-teman. Untuk mensimulasikan project mini yang akan saya buat, saya menggunakan web yang dimana webnya itu bernama Wokwi. Jadi di sini tinggal diketik Wokwi, lalu kita menekan link paling atas. Di sini saya menggunakan ESP32. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita pakai yang ESP32-nya itu masih dalam breadboard yang kosong. Di bagian tanda tambah itu untuk menambahkan komponen-komponen yang akan kita gunakan di project mini yang akan kita lakukan. Kemudian tanda titik 3 ini ada beberapa yang akan ditampilkan seperti zoom in atau zoom out. Baik, di sini saya akan menambahkan komponen yang akan saya gunakan di project mini, yaitu robot pengangkut barang sederhana. Ditekan dari tanda tambah. Di sini saya menggunakan resistor sebesar 5 ohm, lalu LCD, HCSR04, ada servo, ESP32, buzzer, dan juga breadboard. Lalu juga nanti saya akan menambahkan LED sebagai tanda dari status yang akan ditampilkan di LCD nanti. Baik, ketika sudah dihubungkan seluruh komponen agar dia menjadi satu padu, di sini akan ditampilkan di diagram JSON. Jadi diagram JSON ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar komponen yang ada di sini. Kemudian di diagram INO itu tuh adalah codingan untuk menjalankan alat-alat yang sudah kita hubungkan tadi. Seperti menjalankan untuk menyalakan LED atau kita menyalakan buzzer. Kemudian di sini ada library. Jadi library ini fungsinya untuk memanggil perpustakaan yang akan digunakan di codingan yang akan kita lakukan. Di kondisi awal project mini robot pengangkut barang, ia akan menampilkan pertama judul dari project mini yang saya buat. Kemudian ditampilkan RDR kiri dan kanan apakah jalurnya sudah sesuai. Jika sesuai akan ditampilkan di LCD bahwa robot di jalur. Kemudian servo akan menunjukkan bahwa robot maju, mundur, maju, belok kanan, belok kiri, dan berhenti. Kemudian akan ditunjukkan lagi dari kiri dan kanan apakah robot masih di jalur yang sama. Ketika masih di jalur yang sama, robot akan maju, kemudian akan mengangkat barang secara otomatis. Ketika barang sesuai dengan kapasitas yang bisa diangkut robot, maka barang akan diangkut dan akan ditampilkan di LCD. Ini adalah kondisi kedua ketika robot tidak bisa mengangkut barang yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan di codingan awal. Ketika robot tidak bisa mengangkut barang yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan,
maka ESP32 akan memerintahkan buzzer untuk bersuara dan lampu merah akan menyala. Baik, di sini saya diminta untuk membuat robot pengangkut barang sederhana dengan deskripsi robot dengan motor DC dan sensor jalur serta sensor berat dan Arduino mengendalikan navigasi, di mana saya di sini menggunakan microcontroller yaitu ESP32. Kemudian deskripsi dari alur mulainya robot yaitu mulai membaca sensor jalur, motor atau servo itu akan maju, mundur dan berputar, kemudian barang diangkut dan robot selesai. Ini adalah rangkaian dari Project Mini, yaitu robot pengangkut barang sederhana yang sudah saya buat. Ada beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama itu ada ESP32 sebagai penghubung antar komponen-komponen. Kemudian ada HCSR04 sebagai sensor jalur atau jarak. Kemudian ada breadboard, ada resistor, LED, buzzer, ada servo sebagai lengan dari robot tersebut. Ada LCD yang akan menampilkan status dari robot. Kemudian yang terakhir saya menggunakan yaitu peer sensor atau sensor dari berat barang. Di sesi selanjutnya yaitu sesi codingan atau sesi diagram Ino. Di sini saya mendeklarasikan dulu library apa saja yang saya pakai. Yaitu yang pertama ada ESP Servo dan yang kedua ada Liquid Crystal. Kemudian saya deklarasikan juga yaitu LED pin, buzzer, dan komponen-komponen lainnya yang akan saya sambungkan ke breadboard dan saya sambungkan ke ESP32. Kemudian saya juga mendeklarasikan pin mode apa yang dipakai dan apa saja yang hidup nanti dikala saya akan menggunakan atau menjalankannya. Sesi codingan selanjutnya sesuai dengan deskripsi dari Project Mini yang sudah dibaca tadi, itu robot pertama akan menyensor jalur. Jadi di sini saya menggunakan alat HCSR04 sebagai sensor jarak atau jalur. Yang pertama saya akan mendeklarasikan dulu INT kiri dan INT kanannya. Jadi secara otomatis nanti ia akan membaca LDR kiri dan kanan. Kemudian akan ditampilkan di LCD berapa LDR kiri dan LDR kanannya. Ketika LDR kanan dan kiri itu melebihi dari kapasitas atau yang sudah saya codingkan yaitu 3900 dan 3950, maka robot akan berhenti dan akan di-reset ke program awal kembali. Di codingan selanjutnya, yaitu codingan yang akan memerintahkan servo untuk maju selama delay 2000. Jadi delay ini adalah dia berhenti selama 2000 second. Jadi yang ada di dalam kurung itu dibaca second. Saya memberikan perintah yaitu maju, mundur, maju, kemudian belok kanan, belok kiri, dan berhenti selama delay 2000. Kemudian saya akan memberikan perintah lagi kepada HCSR04 untuk menampilkan LDR dari robot. Apakah robot masih di jalur yang sama atau tidak. Baru sesuai deskripsi setelah robot dilakukan gerakan maju, mundur, dan memutar. Setelah itu robot akan menyensor barang yang berada tepat di depannya. Robot akan otomatis mengangkat barang ketika barang tersebut tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Di sini saya memberikan batasan robot bisa mengangkut barang ketika berada di bawah atau sama dengan berat 2500. Ketika robot berhasil mengangkat barang, maka barang akan ditampilkan di LCD bahwa barang berhasil diangkut. Namun ketika tidak, robot akan menampilkan bahwa barang tidak berhasil diangkut dan akan di-reset ke program awal. Ini adalah perintah dari void loop, yaitu void yang berulang untuk gerakan servo yang tadi ada maju, mundur, belok kiri, belok kanan, dan berhenti. Void loop ini berguna ketika kita akan mengulang program secara terus-menerus sampai kita membuat program berhenti. Kemudian bagian tampilan codingan terakhir, ada void angkat barang, itu adalah void pengulangan selama barang masih dalam jangka robot masih bisa mengangkat sesuai kapasitasnya, maka barang akan terus bisa diangkut. Kemudian ada void reset robot. Void reset robot ini berguna untuk void looping atau void pengulangan
Selama robot melakukan kesalahan, berada di luar jalur, atau robot tidak bisa mengangkat barang yang melebihi kapasitasnya, maka robot akan terus di-reset dan robot akan terus kembali ke program awal sampai bisa mengangkut barang. Pembahasan Project Mini mengenai bagaimana simulasi robot pengangkut barang sederhana dijalankan, yaitu ketika program atau robot dijalankan atau dimulai. Yang pertama, alat yang akan bekerja yaitu HCSR04. HCSR04 ini berguna untuk mendeteksi atau menyensor jalur atau jarak yang akan dilewati oleh robot. Jalur atau jarak yang dilewati oleh robot ini akan diberikan data yaitu LDR kiri dan kanan yang akan bisa kita lihat di LCD tadi. Jadi ketika LDR kiri atau kanan itu melewati batas yang sudah ditentukan, maka itu menandakan bahwa robot melewati alur yang seharusnya ia lewati. Ketika ia keluar jalur, maka robot akan terhenti dan robot akan di-reset dari program semula atau program di awal. Kemudian ketika LDR kiri dan kanan itu seimbang atau robot berjalan sesuai dengan alur, maka ESP32 akan mengirimkan data atau menjalankan servo untuk berjalan maju, mundur, dan memutar. Kemudian yang akan dilakukan oleh robot selanjutnya adalah robot akan mendeteksi barang. Jadi alat pendeteksi barang ini digunakan yaitu alat sensor PIR, di mana alat sensor PIR ini berguna untuk mensensor barang atau berat barang. Jika berat barang melebihi dari kapasitas yang sudah diprogramkan, maka robot tidak akan mengangkut barang dan robot akan berhenti. Namun, ketika barang berhasil diangkut, maka akan ditampilkan di LCD bahwa barang berhasil diangkut dan robot selesai. Dan demikian pengantar dari proyek Mini yang sudah saya buat. Melalui proyek robot pengangkut barang sederhana ini, saya harapkan dapat menambah pemahaman tentang penerapan teknologi dan robotika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang sistem otomatis, yang dimana saya berharap bahwa proyek ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah awal dalam mempelajari teknologi yang lebih maju di masa yang akan datang. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.